Pernah nggak sih Anda merasa, wah ada teknologi baru nih, kayaknya harus ikut-ikutan. Rasanya kayak ketinggalan banget gitu ya, kalau nggak segera adopsi. Tapi, apa iya buru-buru ngejar teknologi terbaru itu jadi kunci sukses perusahaan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau coba bedah pendekatan yang, cukup unik ya soal teknologi. Pendekatan dari perusahaan-perusahaan yang berhasil lompat dari biasa aja jadi hebat. Sumber kita, bab 7 buku Go to Great, karya Jim Collins. Judulnya, Mempercepat Teknologi atau Technology Accelerators. Oke, jadi misi kita nih mau mengungkap wawasan penting soal gimana sih perusahaan hebat ini melihat dan pakai teknologi. Bukan kayak tongkat sihir, tapi lebih sebagai alat. Alat yang dipakai dengan perhitungan matang, biar kita semua nggak pusing sama hype teknologi lah. Mari kita mulai. Begini, buat perusahaan hebat, teknologi itu ternyata bukan pemicu transformasinya, bukan igniter. Bukan. Tapi justru jadi akselerator, jadi pempercepat gitu. Betul, akselerator. Mereka memang ujung-ujungnya jadi pelopor juga dalam menerapkan teknologi tertentu, tapi ada tapinya nih. Kuncinya, mereka baru lakukan itu setelah mereka nemu titik balik fundamental bisnisnya. Dan hanya kalau teknologi itu nyambung banget sama konsep inti bisnis mereka, yang di buku ini disebut konsep landak atau hedgehog konsep. Tepat sekali. Dan bedanya antara mempercepat momentum yang udah ada sama menciptakan momentum dari nol, nah ini inti disiplinnya. Krusial banget. Ini sering salah kaprah loh. Perusahaan-perusahaan ini tuh nggak latah adopsi teknologi karena FOMO atau karena wah pasar lagi ngetren ini gitu. Bukan karena ikut-ikutan ya? Bukan, sama sekali bukan. Mereka melakukannya itu sebagai pilihan strategis, terukur banget. Setelah fondasi bisnisnya itu kokoh, nah kuncinya ya balik lagi ke pemahaman mendalam soal konsep landak itu tadi. Oke, konsep landak. Mungkin perlu kita singgung dikit kali ya buat pendengar, biar kebayang. Intinya kan itu pemahaman mendalam soal irisan 3 hal penting ya. Pertama, apa sih yang kita paling kuasai, yang bisa bikin kita jadi terbaik di dunia soal itu? Iya. Kedua, apa yang jadi mesin ekonomi utama kita? Penggerak profitnya apa? Gitu. Dan ketiga, apa yang benar-benar bikin kita semangat? Passionnya di mana? Nah, teknologi itu harus relevan sama irisan 3 ini. Gitu kan? Tepat sekali. Pemahaman yang jernih soal 3 lingkaran itu jadi filter utama mereka. Kalau ada teknologi baru secanggih apapun, tapi nggak memperkuat salah satu atau ketiga aspek konsep landak, ya seheboh apapun trennya, mereka cenderung ya udah abaikan saja. Contohnya yang sering disebut itu Walgreens ya, pas zaman heboh.com dulu. Iya. Itu contoh bagus. Kan banyak tuh perusahaan farmasi lain panik, jor-joran investasi di platform online, tapi mungkin belum jelas arahnya mau kemana. Nah, Walgreens ini tenang aja. Mereka pakai pendekatan yang hati-hati. Merangkak, berjalan, berlari. Merangkak, berjalan, berlari, betul. Mereka mundur dulu sebentar, mikir, gimana caranya internet ini nyambung sama konsep landak mereka yang udah jelas. Jadi toko obat paling nyaman. Fokusnya di laba perkunjungan pelanggan. Jadi internet dilihat sebagai cara mempercepat konsep kenyamanan itu. Bukan sebagai, wah strategi baru yang harus dirombak total. Dan ini penting, ini bukan berarti mereka anti teknologi loh. Oh bukan ya? Justru sebaliknya. Kalau kita lihat sejarah Walgreens, mereka itu kan pakai jaringan satelit intercom dari tahun 80-an buat hubungin apotek mereka. Itu kan teknologi canggih pada masanya. Tapi, ya itu tadi, selalu tujuannya untuk mendukung konsep inti bisnis mereka. Polanya sama terus. Konsisten ya? Konsisten. Lihat juga deh, Kroger. Mereka kan awal-awal banget pakai scanner kasir. Itu kan mempercepat model bisnis mereka yang fokus di efisiensi dan volume. Iya juga ya. Atau Gillette. Investasinya gila-gilaan di teknologi manufaktur canggih. Buat apa? Ya buat dukung konsep landak mereka, bikin produk superior dengan biaya rendah. Teknologinya beda-beda, tapi pendekatannya sama. Dipilihnya cermat banget. Cermat, dan nyambung ke konsep landak. Yang menarik juga, dan ini kayaknya menguatkan poin Anda soal bisnis yang pegang kendali teknologi bukan sebaliknya. Fakta bahwa CIO Walgreens pas zaman krusial adopsi internet itu ternyata seorang apoteker. Nah, itu dia, bukan orang IT murni kan? Bukan teknolog gitu ya. Ya. Fokusnya berarti jelas ke gimana teknologi ini bisa melayani tujuan bisnis intinya. Betul. Bahkan Nucor, perusahaan baja yang kita tahu inovatif banget teknologinya, Iya, sering disebut tuh.
CEO mereka, Ken Iverson, itu konsisten loh menempatkan teknologi di urutan bawah dalam daftar faktor sukses mereka. Oh iya, di bawah apa aja tuh? Jauh di bawah budaya perusahaan yang egaliter, disiplin tinggi, dan yang paling penting, punya orang yang tepat di posisi yang tepat. Orang yang tepat dulu. Teknologi itu alat penting, iya, tapi bukan sumber utama kehebatan mereka. Oke. Jadi, kerangka berpikir yang bisa kita ambil dari sini gimana nih? Mungkin gini, kalau ada teknologi baru, cek dulu. Cocok nggak nih sama konsep landak kita? Bisa nggak dia mempercepat konsep inti kita itu? Kalau iya, wah, jadilah pelopor, gaspol. Betul, jadilah yang terdepan. Tapi kalau teknologi itu nggak terlalu nyambung sama konsep inti kita, tapi ya pentinglah buat operasional sehari-hari, biar nggak ketinggalan sama kompetitor. Misalnya sistem akuntansi dasar gitu. Ya, itu cukup samai standar industri aja. Paritas, nggak perlu jadi yang paling canggih di situ, buang-buang energi. Cukup ya? Nah, kalau teknologinya nggak relevan sama sekali sama konsep landak kita. Ya udah, abaikan saja semua hype-nya. Mau seramai apapun orang ngomongin, kalau nggak nyambung, ya nggak usah dipikirin, fokus. Fokus ke inti ya. Dan ini poin yang menurut saya paling fundamental. Teknologi mau secanggih apapun itu nggak akan pernah bisa gantiin fondasi dasar. Fondasi dasar maksudnya? Teknologi itu nggak bisa tiba-tiba menciptakan pemimpin level 5. Tahu kan pemimpin yang rendah hati tapi punya tekad baja itu? Nggak bisa diciptakan teknologi. Oke. Teknologi juga nggak bisa mengubah orang yang salah jadi orang yang tepat. Orang yang nggak cocok sama nilai perusahaan, nggak pas sama job desk-nya, dikasih teknologi secanggih apapun ya percuma. Terus, dia juga nggak bisa nanemin budaya disiplin buat menghadapi fakta brutal. Kenyataan pahit di lapangan itu nggak bisa diselesaikan cuma dengan software baru. Harus dihadapi langsung ya? Harus. Dan yang pasti, teknologi nggak bisa menggantikan pemahaman mendalam tentang konsep landak Anda sendiri. Pasang CRM paling mahal sedunia pun nggak guna kalau tim sales isinya orang yang salah. Atau Anda nggak tahu siapa pelanggan ideal Anda sebenarnya. Masuk akal banget. Lalu, gimana nih relevansinya buat pendengar kita? Buat Anda semua yang lagi dengerin, pesan intinya kayaknya jelas ya. Tahan godaan buat loncat ke tiap kereta tren teknologi baru. Tahan dulu. Langkah pertamanya justru mundur dikit. Kerjain PR fundamentalnya dulu. Pahami betul-betul apa sih kekuatan unik kita, di mana kita bisa jadi yang terbaik, apa yang bikin roda ekonomi kita muter, apa passion kita. Gali itu dulu sampai dalam. Setelah fondasi pemahaman itu kokoh, nah baru deh tanya, teknologi spesifik mana nih yang bisa jadi akselerator kuat buat konsep inti ini? Jadi kesimpulannya gimana nih? Teknologi itu penting, iya, banget malah di zaman sekarang. Tapi perannya dalam membangun kehebatan itu sebagai pemercepat momentum. Pemercepat momentum yang udah dibangun susah payah. Betul. Momentum yang lahir dari pemikiran disiplin dan tindakan disiplin. Kehebatan sejati itu lahir dari fondasi itu duluan, baru deh dipercepat pakai teknologi yang pas. Nah, ini mungkin memunculkan pertanyaan reflektif yang penting buat Anda bawa pulang ya. Daripada kita terus-terusan nanya, wah teknologi gede apalagi nih berikutnya yang harus dikejar, mungkin pertanyaan yang lebih kuat, lebih berdaya itu adalah konsep inti bisnis kita ini apa sih? Dan konsep inilah yang seharusnya mengarahkan pilihan teknologi kita. Jadi dibalik ya pertanyaannya. Dibalik, pekerjaan fundamental apa yang perlu Anda selesaikan sebelum Anda mulai mikirin akselerator teknologi itu? Nah, itu mungkin yang lebih penting direnungkan.